Oke teman-teman, terima kasih sudah join di channel New Project. Di video ini kita akan membahas hal-hal lain di luar dari seputaran toolbar ya. Jadi di video ini kita tidak membahas mengenai toolbar. Nah, di video ini kita akan membahas apa itu transform tool, open file ya, open file, kemudian ada place embedded, lalu ada save as, and yang paling akhir adalah export. Jadi saya bagi dulu ini dari ada berapa ini, 1 2 3 4 5 6 poin ini kita buat dalam satu video. Nanti selanjutnya kita akan bahas yang di bawahnya, fill and stroke dan seterusnya. Oke, jadi kita akan membahas transform, open, kita akan kenali apa itu open file, place embedded perbedaannya, kemudian save as, dan export. Jadi langsung saja di sini saya sudah buka lembar kerja Photoshop ya. Saya buat new file teman-teman, atau file baru. Di sini saya buat custom ya. Jadi saya memilih widthnya 100 dan heightnya 100 dan resolusinya 100 pixel per inch ya. Saya klik create, kemudian pertama yang kita kenali yaitu transform tool. Jadi transform tool itu tool untuk mentransformasi. Contoh di sini saya akan mengambil sebuah gambar ya. Klik source, kemudian saya akan gunakan gambar apa. Jadi misalnya saya gunakan gambar icon Instagram aja ya, atau logo Instagram. Nah, ini saya tarik di sini, kemudian saya tekan enter. Nah, ini saya akan buat layer baru ya. Saya buat new layer di sini. Ini saya nonaktifkan. Nah, transform tool itu kalau kita ke menu di sini kita bisa lihat di edit, menu edit, kemudian free transform. Jadi kalau kita klik di sini, nah dia tidak aktif karena dia ada di layer 1 kosong ya. Harusnya kita klik di layer IG. Jadi sekali lagi kita kliknya edit, kemudian kita pergi ke free transform. Nah, kita lihat teman-teman sudah ada seleksi ya. Jadi bentuk seleksi dari free transform di sini. Nah, akan saya perbesar, saya tekan Alt dan Shift, kemudian scroll tengah, saya scroll ke depan. Nah, oke, seperti ini ya. Atau shortcutnya Ctrl dan tekan Ctrl dan tombol tambah bersamaan, zoom in, sementara zoom out adalah Ctrl dan tombol minus. Kalau sudah seperti ini, kita tekan enter, atau kita selain tekan enter kita klik di sini ya, tanda centang. Oke, seperti itu. Nah, transform tool itu ada banyak yang bisa kita aplikasikan. Jadi saya centang dulu, saya tekan Ctrl T, atau tadi edit free transform. Nah, saya akan cara cepatnya aja, saya tekan Ctrl T. Nah, bagaimana caranya kita mau membuat transformasi dari icon Instagram? Caranya adalah saya klik kanan. Nah, kita lihat teman-teman di sini ada banyak ya. Ada scale, ada place. Kalau place itu kita tempatkan. Jadi sama saja tadi seperti tekan enter. Nah, kita klik kanan, kita lihat lagi ada scale, ada rotate, ada skew, ada perspektif, distort, rotate, sampai flip vertical. Nah, kita coba satu-satu. Kalau kita klik scale, apa kira-kira efeknya? Kita klik ya, lalu saya akan klik di sembarang sudut di sini. Jadi saya klik sembarang, kemudian saya tarik scale atau memperbesar. Jadi saya tarik dari samping, dari sudut. Nah, dia tetap presisi. Dia presisi mengikuti skala perbesarannya. Jadi dia tidak gepeng gambarnya. Jadi dia tidak begini, tapi dia tetap utuh presisi. Kemudian saya tekan OK. Ini akan saya tarik. Nah, berbesar seperti itu aja kira-kira. Nah, baru saya tekan OK. Kemudian kita Ctrl T lagi, kita lihat ada rotate. Nah, rotate ini fungsinya adalah untuk memutar teman-teman. Nah, memutar objek. Jadi kalau kita pilih rotate, maka kita akan memutar objeknya seperti itu.
kemudian kita Ctrl T lagi, lalu kita klik kanan, kita lihat skew. Apa itu skew? Kita lihat teman-teman, kalau kita perbesar ya, kita lihat perbedaan. Kalau kita klik scale, ikonnya seperti ini ya, lihat ikonnya berbeda. Kita klik rotate, ikonnya berubah ya, dia tetap di sudut manapun bentuknya tetap sama ya. Kalau kita klik skew, nah kira-kira ikonnya seperti apa? Nah ikonnya seperti ini ternyata. Jadi skew itu seperti apa? Kita coba tarik ya. Seperti ini kira-kira fungsi untuk skew, atau dari bawah juga ya. Begitu teman-teman, kita cancel, Ctrl Z ya, Ctrl T lagi. Kemudian kita lihat ada perspektif. Perspektif itu seperti apa? Nah, kita klik di salah satu sudutnya, tarik ke bawah atau tarik ke atas. Nah, perspektifnya akan berubah. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk tool yang saya gunakan adalah Photoshop 2022 ya. Jadi memang fiturnya sudah sangat tinggi, dan tinggi maksud saya adalah sudah banyak sekali pembaharuan. Saya perbesar lagi, Ctrl plus. Nah, klik kanan, kita sudah sampai di perspektif. Kemudian distort ya. Distort ini seperti apa? Kalau kita klik, kita lihat distort. Nah, kita bisa kecilkan, kita bisa buat dia gepeng. Kemudian kita juga bisa membuat seperti bayangan ya, seperti itu ya untuk distort. Kemudian rotate 180 derajat. Jadi kuningnya di atas, rotate 90 derajat clockwise seperti ini, kuningnya di kiri, counter clockwise berarti kuningnya di kanan. Kemudian flip horizontal, kita perhatikan ya, kalau flip horizontal itu berarti dia akan membalik secara horizontal. Jadi apa efeknya? Sepertinya titik merah ini akan ada di sini. Jadi klik kanan ya, flip horizontal. Kalau flip vertikal, titik merahnya ini akan ada di sini, seperti itu. Jadi untuk transform seperti itu teman-teman. Kemudian open file. Nah, untuk ini akan saya oke dulu. Untuk open file, sepertinya teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Open file untuk mengimport atau membuka filenya. Caranya kita klik file lalu kita open. Kita bisa pilih ya gambar yang akan kita buka. Di sini saya akan masukkan gambar ya, gambar botol juga. Ini dia. Saya close. Open botol yang lain. Nah, botol PNG yang ini ya. Nah, seperti ini. Itu adalah untuk open ya, open file ya. Bagaimana dengan place embedded? Apa bedanya? Nah, place embedded itu kita menuju ke file, kemudian kita pilih place embedded. Nah, ketika kita mengambil sebuah gambar dengan pilihan place embedded ini, kita akan klik, gambarnya akan otomatis ada di layer yang sama. Namun maksud saya ada di layer atau workspace sama, tapi di layer yang berbeda. Jadi dia ada di atas layer utama, layer 1 tadi. Itu bisa geser juga ya, taruh di bawah. Intinya berbeda dengan open. Kalau open itu kita open file, nanti akan membuka sebuah file di tab baru atau new window. Sementara place embedded itu dia akan mengimport gambar lalu menaruh di layer yang sama, seperti itu. Dia akan terimport di layer yang sama, atau maksud saya di area kerja yang sama, begitu kira-kira. Kemudian selanjutnya adalah save. Nah, kalau save juga teman-teman sepertinya sudah tidak terlalu asing. Misalnya saya akan membuat lembar kerja baru ya, saya buat baru aja di sini ya, new, kemudian default, saya oke, lalu saya import gambar botol ya. Saya menggunakan place embedded, saya import gambar botol PNG ini, saya tekan enter, lalu saya akan save file, save atau Ctrl S. Nah,
Ketika saya Ctrl S, teman-teman, di sini langsung keluar pilihan untuk menyimpan format PSD dengan nama file yang akan kita kasih, terserah. Jadi misalnya botol, saya klik OK dan saya tekan OK, maka dia sudah menyimpan sebuah file bernama botol ya di sini. Ini saya close semua. Nah, saya buka file botol ini. Saya buka file botolnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika saya save, ketika ada perubahan, saya akan buat layer baru misalnya, dan saya akan tambahkan brush tool di sini, dan warnanya saya akan buat merah. Kemudian warna kuning. Saya akan buat perpaduan, kemudian biru. Nah, lalu saya gunakan smooth tool untuk membuat perpaduan ala-ala biar terkesan ada background atau modifikasi ya. Jadi seperti ini. Lalu saya akan coba untuk save. Nah, masih proses ya teman-teman, maklum RAM komputer saya tidak terlalu tinggi, jadi kita kalau sudah selesai proses, nah kita akan save. Caranya file Ctrl S atau saya tekan Ctrl dan S di keyboard. Lihat prosesnya tadi. Jadi ini saya akan menonaktifkan, lalu saya aktifkan, lalu kita klik Ctrl S, dia akan proses. Nah, ketika kita buka filenya, apa yang kita modifikasi atau kita tambahkan sudah otomatis tersimpan. Perbedaannya dengan save as adalah kita klik file save as. Nah, di sini kita bisa memilih save as copy. Saya ulangi, file save as atau Ctrl Shift S ya. Kita bisa memilih di sini. Kita klik save as copy ini, lalu kita memilih format dari file yang akan kita simpan. Jadi misalnya kita akan pilih JPG, lalu kita klik, kita berikan nama botol modifikasi, kita save, tekan enter, lalu kita pilih OK. Nah, hasil editan kita langsung sudah terbentuk di sini ya. Jadi seperti itu perbedaan antara file dan save, antara save dan save as teman-teman. Untuk save as kemudian export. Nah, export ini sebenarnya digunakan biasanya misalnya kita ingin menyimpan gambar untuk format JPG atau PNG, tapi banyak digunakan untuk project di website atau format HTML. Nah, kita biasanya menggunakan export. Contohnya di sini saya akan contohkan. Salah satunya saya akan open, kemudian saya menggunakan logo Instagram ya. Nah, ini saya buat file area baru, default, saya gunakan default Photoshop, saya klik create. Instagram ini akan saya tarik ke sini. Nah, seperti ini. Ini saya close, lalu saya perbesar ya. Tekan Ctrl dan tombol tambah. Saya tekan crop atau Ctrl C, atau sorry bukan C tapi bukan Ctrl C tapi C. Nah, ini saya pilih, lalu saya hanya ambil bagian yang ini aja. Oke, kalau sudah seperti ini saya akan delete backgroundnya. Nah, teman-teman, saya akan crop gambar ini, saya akan slice, maksudnya bukan crop, saya akan potong gambar ini menjadi beberapa bagian dan saya akan ambil hasil potongan saya. Saya potong dari 3/4 ya, saya potong ke atas seperti ini. Kita lihat teman-teman, ini saya perbesar, Ctrl Shift Alt Shift dan scrollnya diputar. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa gambar. Jadi ada satu, nah, kita bisa lihat satu icon envelope-nya ini, kita lihat, perhatikan baik-baik, 1, 2, 3 adalah gambar yang kita buat, potongan yang kita buat. Kemudian 4 adalah mana 4 sampingnya ini, kemudian 5 adalah bagian bawah,
ya. Jadi ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, saya akan gunakan potongan ini untuk mengekspor. Caranya saya pergi ke file, kemudian saya ekspor gambarnya. Jadi saya ekspor as PNG atau saya ekspor preference di sini. Di sini kita lihat transparent PNG atau JPG kita bisa atur. Nah, saya cancel dulu, lalu saya klik ekspor dan export as. Nah, kita bisa pilih di sini ya, export as PNG. Karena saya ingin mengekspor potongannya, maka saya pilih file export, kemudian save for web legacy. Jadi saya klik. Nah, kita bisa lihat di sini ini potongan dari gambar yang saya sudah buat. Ini saya bisa tekan Alt dan Shift lalu saya perbesar, teman-teman. Saya tekan spasi untuk hand tool, saya bisa geser. Nah, kita bisa lihat detail dari potongan yang saya sudah buat di sini. Kita pilih preset data format filenya PNG 24 transparansi, kemudian kita klik save di sini. Lalu kita perhatikan opsi di sini juga, teman-teman. Di sini settingannya saya pilih default, formatnya image only, jadi bisa image dan HTML. Jadi kita akan bisa menyimpan format HTML juga, teman-teman. Untuk seorang web developer bisa gunakan ini, gunakan default. Kemudian slice, saya pilih all user slices. Jadi all user itu maksudnya semua gambar yang saya potong, jadi akan tersimpan satu aja. Nah, ini kemudian nama filenya saya pilih 2. Ini kita simpan di folder namanya contoh export ya. Nah, kita simpan di luar aja, 2.png. saya klik save. Nah, kita lihat hasilnya, teman-teman, contoh export. Nah, di sini sudah lihat, kita bisa lihat di sini ada file namanya 2_03 dengan format JPG hasil potongan dari slice yang kita buat tadi. Begitu, teman-teman. Jadi mungkin untuk pembahasan transform sampai export seperti itu dulu. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasannya, dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, ataupun share, dan juga subscribe, serta jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga. Mungkin itu saja dulu video kali ini. Sekian dari saya dan terima kasih.